Mas Ibnu kembali mengenakan pakaian yang sudah ia tanggalkan dan keluar dari kamar. Aku terus saja menatap punggung laki-laki itu hingga menghilang di balik pintu. Aku ingin tahu, apa Mas Ibnu benar-benar mengusir Lucy atau dia hanya membohongiku saja. Aku mengancingkan kemejaku yang sudah sempat dibuka oleh Mas Ibnu. Dengan langkah hati-hati, aku membuntuti dia dan masuk ke dalam mobilnya, bersembunyi di jok paling belakang, supaya dia tidak tahu kalau aku membuntutinya. Aku gak mungkin melepas Lucy Mailah. Dia itu segalanya buat aku. Bahkan lebih penting daripada kamu. Aku sangat mencintai Lucy, tapi aku juga butuh kamu. Mas Ibnu berujar sambil menyalakan mesin mobilnya. Dasar laki-laki bermuka dua. Mas, sapaku sambil duduk manis di kursi belakang kemudinya. Spontan, Mas Ibnu langsung menghentikan laju mobilnya hingga terdengar suara decitan keras. Ban beradu dengan aspal. Mailah, ucapnya tergagap. Wajah laki-laki itu mendadak pucat, seperti sedang melihat hantu. Iya, kenapa? Kok pucat seperti itu? Kamu lihat Lucy yang kayak kuntilanak saja, biasa saja. Lihat aku yang pakai hijab plus cantik begini, malah takut. Aneh. Aku tersinggung loh. Aku berujar dengan nada yang aku buat semanya mungkin. Bukannya takut, Mai, tapi kaget karena tiba-tiba kamu sudah ada di belakang aku. Kilahnya, aku hanya riah menanggapinya. Ya sudah, kamu pindah ke depan. Aku kan bukan supir kamu, titahnya. Aku keluar dari mobil Mas Ibnu dan lekas pindah ke kursi samping kemudi, sesuai perintah suamiku. Bukannya jadi istri itu harus mendengarkan semua ucapan suaminya. Apa Maila tadi mendengar ucapannya Mas? Dia masih duduk mematung. Tatapannya tidak lepas dari wajahku yang tidak aku poles apapun. Tapi mulai terlihat perubahannya karena aku rawat. Karena wajah juga aset perempuan. Bullshit kalau laki-laki bilang aku menerima kamu apa adanya. Itu alasan dia saja, supaya tidak mengeluarkan uang untuk membeli skincare. Aku dari tadi pakai handset, Mas. Menunjukkan handset yang terpasang di telinga. Pria berjambang tipis itu terlihat menghela napas lega. Aku dengar semua, Mas. Tapi aku gak mau gegabah. Aku mau tahu permainan kamu selanjutnya. Mulai hari ini juga, aku tidak akan percaya lagi dengan ucapan kamu, batinku. Mas Ibnu kembali menyalakan mesin mobilnya dan melaju cepat, membelah kemacetan jalanan Kalimalang. Aku tersenyum samar, melirik laki-laki yang telah menanamkan sejuta cinta, juga luka di sanubariku. Pokoknya, aku harus membuat dia bertekuk lutut kepadaku dan membuat Lucy enyah dari kehidupan kami untuk selamanya. Kenapa lirak-lirik, Mai? Mas Ibnu menoleh sekilas menatapku. Idih, GR, aku memangnya nggak boleh
Lirik kekasih halal aku. Aku memonyongkan beberapa senti. Boleh dong, sayang. Dia meraih jemariku, menggenggamnya, kemudian mengecup punggung tanganku. Sok romantis. Fokus nyetir saja, Mas. Gak usah ada. Adakan mesra-mesraan. Aku melengkungkan bibir terpaksa. Beberapa menit kemudian, mobil yang kami tumpangi berhenti di depan gedung bertingkat 10. Mas Ibnu membukakan pintu untukku, lalu mengulurkan tangannya, seperti adegan sepasang kekasih di dalam sinetron-sinetron. Aku mengulas senyum dan langsung meraih tangan pria berkemeja biru tersebut. Tidak lupa juga menggamit mesra tangan Mas Ibnu. Kami berjalan menyusuri koridor rumah sakit tanpa melepas genggaman tangan kami. Sudah kayak pengantin baru yang sedang dimabuk asmara saja. Kalau masuk kamar, gak usah gandengan ya, Mai, bisik Mas Ibnu. Seolah tidak ingin semua orang tahu kalau kemesraan kita hanya settingan. Gak mau, aku kan masih kangen sama kamu. Masa gandeng tangan suami sendiri? Gak boleh. Aku pura-pura merajuk. Manis banget istrinya Mas kalau lagi ngambek. Mas Ibnu mengusap lembut pipiku. Cup, bibir laki-laki itu tiba-tiba mendarat di kening. Aku menatap manik hitam suamiku. Ternyata getaran cinta di hatiku masih ada, bahkan terasa masih kuat. Apalagi kalau dia memperlakukan aku dengan manis seperti ini. Walaupun aku tahu semua hanya sandiwara untuk menutupi kebusukannya. Ayo masuk, ajaknya. Ketika kami sudah sampai di depan kamar Lucy, aku langsung merangkul lengan suamiku. Dan kentara sekali kalau dia merasa risih ketika masuk dengan mode seperti ini. Assalamualaikum, ucapku tanpa melepas tangan Mas Ibnu. Ibu yang sedang terbaring di sofa langsung menjawab salamku dan tersenyum melihat kemesraan kami berdua. Mas, ngapain kamu peluk-pelukan seperti itu sama si Mailah? Jerit Lucy lantang. Ini orang sedang sakit saja masih bisa jerat-jerit. Lah, emangnya kenapa, Lus? Kamu lupa ya? Mas Ibnu itu suami aku. Jawabku santai. Hari ini kami melakukannya 2 kali loh. Bisikku di telinga Lucy membuat wajahnya yang penuh ruam bertambah memerah. Tega kamu, Mas. Aku lagi sakit. Kamu malah mesra-mesraan sama wanita buruk rupa ini. Teriaknya lagi. Aku mengangkat satu ujung bibir, lalu duduk di samping ibu yang sudah terlihat kelelahan mengurus cucunya yang tidak ada akhlak itu. Nanti ibu pulang sama aku ya, Bu, ucapku seraya melingkarkan tangan di lengan mertuaku dan menyandarkan kepala di bahunya. Iya, Mai, ibu juga sudah capek. Mana Lucy bawel banget lagi diurusnya. Dengkus ibu kesal. Gak usah diurusin kalau begitu, Bu, biarin aja dia sendirian. Biar nyaho timpalku. Aku terus menatap wajah Lucy yang sedang dilipat macam dompet tanggung bulan. Tambah jelek saja dia.
Tapi aku heran, kenapa wajah wanita ular itu masih tetap mulus walaupun sudah hampir 3 minggu tidak menggunakan skincare. Apa diam-diam dia punya stok dan menyembunyikannya dariku? Atau Mas Ibnu membelikan dia krim wajah mahal yang selalu dia pakai tanpa sepengetahuanku? Aku harus segera menyelidikinya. Gak boleh kecolongan lagi. Seperti ini. Aku mau Lucy berubah menjadi Lucy yang asli. Biar Mas Ibnu membuka mata. Kalau cantiknya dia itu tidak asli. Aku melirik jam di layar gawaiku. Sudah pukul 22.30. Gegas aku mengajak Mas Ibnu dan Ibu pulang. Karena malam kian beranjak larut. Loh, kenapa Mas Ibnu ikut pulang? Aku sama siapa? Protes Lucy. Sendirian dong. Kamu kan bisa apa-apa sendiri. Kaki kamu sehat kok. Masih bisa ambil minum sendiri. Ke kamar mandi sendiri. Lagian kan kata dokter, kamu gak perlu rawat inap. Kamu cukup dirawat beberapa jam. Dan ketika dokter sudah mengizinkan kamu pulang, kamu malah minta dirawat inap. Hobi kok ngabisin duit laki orang, rutuku, sembari menggamit tangan Mas Ibnu dan menariknya keluar dari kamar Lucy. Mas Ibnu terus saja diam ketika aku mengajaknya pulang ke rumah dan meninggalkan gundiknya sendirian. Bersambung.